Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya Mr. Happy Up. Salam guru hebat. Pada video tutorial kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat RHK baru periode Juli sampai Desember di tahun 2024. Di video kali ini juga di sini akan dibahas bagaimana langkah pertama yang harus dikerjakan oleh atasan, oleh kepala sekolah, dan kemudian yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan. Dalam membuat RHK di pengelolaan kinerja di PMM kali ini, pastikan bahwa kepala sekolah itu sudah menyetujui atau merubah periode yang sebelumnya Januari sampai Juni dirubah menjadi ke Juli ke Desember. Dan ini harus ada persetujuan dari kepala sekolahnya terlebih dahulu untuk menyetujui ada perubahan. Maka sebagai guru nanti kita bisa membuat rencana. Oke, kita langsung menuju yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, yang pertama itu adalah seperti biasa buka Google Chrome. Nah, lalu ketikkan Merdeka Mengajar, kita pilih, kita login, terus masuk ke pengelolaan kinerja. Nah, di sini masih tertera bulan Januari sampai Juni. Nah, yang harus dilakukan adalah, kita pilih sebagai pejabat penilai. Nah, di sini masih terlihat ada penilaian kerja yang kemarin belum selesai. Nah, kita mulai dengan mulai periode. Nah, di sini ada yang harus diketikkan oleh kepala sekolah untuk persetujuannya. Nah, tinggal diketikkan sesuai dengan yang ada di warna biru, font yang berwarna biru. Nah, tinggal ketik saya setuju untuk mulai pengelolaan kinerja periode Juli sampai Desember. Ini harus sesuai dengan yang diperintahkan. Ketikkan saja semua kata-kata yang ada yang berwarna biru. Nah, kalau sudah kita ketik lanjut. Nah, kalau seperti ini berarti ada karakter yang belum diketikkan. Nah, coba kita cari apa yang salah. Sudah benar ini. Coba ini ya, ada spasinya yang strip, coba di. Masih belum bisa. Berarti yang salah itu kekurangan, oh ini ada titik. Titik ini belum diketikkan. Nah, kita coba lanjut. Nah, berhasil. Nah, ini sudah berubah ya, periode Juli sampai Desember. Nah, nanti lanjut ke perencanaan guru, kita periksa. Kalau ini masih yang lama karena semua guru di periode yang baru ini belum membuat, karena baru membuat kesepakatan oleh kepala sekolah. Ini adalah file lama. Adapun di sini ada muncul nama-nama yang memang sudah keluar atau yang ada double nama, itu diabaikan dulu karena memang itu diambil dari data Dapodik atau masih dalam sistem perbaikan maintenance. Mungkin nanti nama-nama tersebut nanti akan hilang dengan sendirinya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Langkah pertama yang harus dikerjakan oleh guru. Nah, sama seperti tadi yang di kepala sekolah, kita masuk, kita buka Google Chrome, nah kita ketikkan Merdeka Mengajar, lalu kita masuk, login. Nah, kalau sudah keluar tampilan ini, kita masuk pengelolaan kinerja. Nah, klik sebagai guru, sebagai pegawai. Nah, di sini kan ada masih periode yang lama ya. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah, ini mah hasil yang kemarin dari periode berikutnya. Nah, ini caranya adalah ini contoh ada cara kerjanya. Nah, berarti kita langsung mulai, klik nama kita, nah terus ganti periode, nah kita berubah dari bulan Juli ke Desember, lalu pilih. Nah, ini sudah berubah ya dari Juli sampai Desember. Nah, setelah itu kita klik mulai. Lanjut ke perencanaan kinerja kita. Nah, seperti biasa di sini ada cek data diri. Di sini ini saya contohkan. Di sini jenjang jabatannya masih strip ya, masih kosong. Nah, untuk itu kita lengkapi data terlebih dahulu. Klik lengkapi data diri.
Oke, nah di sini ada jenjang jabatannya masih kosong ya. Kalau yang lainnya tidak bisa dirubah karena itu sudah sesuai dengan Dapodik. Yang kita pilih ahli di sini ada ya untuk P3K khususnya di sini contohnya berarti ahli pertama. Tapi kalau yang sudah golongan untuk PNS ya, untuk golongan 3, golongan 4, nah disesuaikan dengan jenjang jabatannya. Nah, ini kalau sudah selesai kita klik saja dengan data sudah sesuai. Data sudah benar. Oke, diklik lagi. Nah, kalau sudah kita masuk ke pengeluaran kinerja. Nah, di sini ada beberapa, pilihan indikator ya. Untuk pilihan indikator untuk khususnya di sekolah saya, ini semuanya kan sudah cukup semua. Memang tidak ada rekomendasi khusus. Kalau memang di situ merah, nanti kita pilih merah, tapi di sini kan, warnanya kuning ya. Kalau kuning ya berarti, bahwa itu adalah cukup. Coba kita cek saja di sini ada rapor pendidikan. Nah, ini kan nilainya berarti cukup semua. Tapi kalau memang ada yang merah, ya dianjurkan itu adalah untuk memilih rekomendasinya adalah yang merah terlebih dahulu yang dipilih. Tapi karena di sini semuanya nilainya sama, cukup semua, eee, berarti kita pilihnya ya bebas mau pilih yang mana, mau aktivitas ya atau mau dimensi, merdeka belajar atau dukungan atau manajemen kelas. Tapi untuk saya pilih manajemen kelas saja yang di sini untuk penerapan disiplin positif. Setelah diklik, oke lanjutkan. Nah, di sini seperti biasa rencana, untuk RHK kita, mmm, mau memilih apa saja kegiatannya. Nah, yang harus dipilih ya di sini kita seperti biasa cari dulu yang bisa kira-kira kita lakukan, kita kerjakan. Nah, ini contohnya seperti biasa seminar ya, kalau seminar kan banyak webinar-webinar di manapun kita bisa ikuti. Nah, kita mendapatkan sertifikat karena bukti dukungnya adalah mengupload sertifikat. Nah, ini poinnya adalah, hanya 4 poin, jadi saya pilih 4 kegiatan webinar, jadi 4 kali 4 ya jumlahnya 16 poin. Seperti biasa minimal itu harus, 32. Jadi, usahakan minimal 32, syukur ya harus lebih dari 32, itu lebih baik. Selanjutnya saya pilih yang mudah dikerjakan adalah yang PMM ya, yang di pelatihan mandiri PMM. Nah, itu kan poinnya lumayan, 8, ya poinnya 8, beda dengan webinar yang tadi ya. Kalau webinar-webinar biasa itu hanya 4 poin, kalau ini 8. Nah, untuk 2 kegiatan 8 kali 2 itu 16, jadi totalnya 32. Nah, ini sebenarnya sudah mencukupi, tapi kalau Bapak Ibu ingin lebih, kan lebih bagus. Nah, kita pilih lagi kira-kira apa yang bisa kita lakukan dan kita bisa memenuhi bukti dukungnya. Nah, ini saya contohkan lagi, saya memilih penyusun perangkat ajar, ini juga sebenarnya bisa ya, tapi harus dibagikan ke, guru atau kepala sekolah atau ya lebih ininya, kita upload di PMM sendiri untuk dibagikan ke khalayak umum. Jadi nanti bukti dukungnya bisa diambil dari apa ya, hasil yang sudah kita buat perangkat ajarnya. Atau kita coba cari pilih-pilih yang lain. Nah, ini ada peserta. Ya ini mah bebas lah milih ya. Yang kira-kira kita mampu untuk dikerjakan, ya kita pilih saja. Ya udah yang ini nih. Untuk praktek satu ya. Ini berarti poinnya semuanya 40. Nah, kalau sudah ke tugas tambahan. Nah, untuk tugas tambahan di sini seperti biasa ini disesuaikan dengan tugas beban beban kerja yang ada di sekolah kita, tugas tambahannya apa saja. Nah, di sini saya milih sesuai dengan ini contoh ya, contoh yang saya kerjakan untuk saya sendiri. Ini sebagai mana? Wali kelas. Mana ya? Wali kelas ya. Nah, kalau Bapak Ibu kan hampir semuanya mungkin kalau yang untuk SMP itu wali kelas ya.
Nah, kalau saya ini pertama karena tugasnya guru piket, ya saya pilihkan guru piket. Nah, yang kedua ini kalau pembina ekstrakurikuler ya nanti nih kita pilih ekstrakurikuler. Kita lanjut mana lagi ya tugasnya? Nah, ini wali kelas. Nah, masih ada tugas berikutnya, saya juga sebagai pembina. Oh ya, saya juga membantu sebagai pembina ekstrakurikuler. Oke. Nah, kalau memang sudah selesai, tapi satu lagi, apa tugas saya? Saya pilih, oh ya, memfasilitasi untuk penilaian kinerja. Oke. Berarti ada 5 tugas tambahan yang saya kerjakan. Nah, kalau sudah selesai semua, lanjut ke perilaku kerja. Nah, untuk perilaku kerja ini sesuaikan dengan hati nurani kita, ya kita tinggal pilih berorientasi pelayanan itu mau target kita itu mau seperti apa untuk tahun berikutnya. Ini mah contoh bebas tapi untuk memilihnya ya. Mau milih yang mana? Nah, ini adalah aksinya, perilaku apa yang harus dikerjakan gitu. Ini silakan dipilih semuanya, ini juga sama eh, sesuai dengan keinginan kita saja. Kalau sudah semuanya dipilih, nah nanti kita lanjutkan kembali. Ini berarti dianggap setelah tahapan ini berarti dianggap untuk perencanaan itu sudah selesai. Kita tinggal lihat ke rangkuman, setelah itu nanti kita ajukan. Nah, di pengajuan ini di selanjutnya di tahap berikutnya adalah tinggal kepala sekolah nanti membuka rencana kerja Bapak Ibu. Nah, nanti akan disetujui oleh kepala sekolah. Nah, nanti kita bisa melaksanakan tahapan berikutnya. Jadi untuk tahapan perencanaan ya kita cukup sampai di sini dulu. Jadi setelah ini perilaku kerja, kalau sudah selesai semua berarti dianggap itu adalah sudah selesai. Dan pastikan harus diklik diajukan, jangan disimpan draft ya. Kalau disimpan draft itu berarti kan kita masih ragu-ragu. Kalau ragu-ragu ya berarti bahwa RHK kita ingin dirubah kembali itu sebelum diajukan. Tapi segera secepatnya ini kan sudah akhir Juli untuk pelaksanaan ya supaya ada di Agustus, jadi harus segera dikerjakan. Ya, belum selesai ya, lumayan ada banyak ini. Adaptif, kolaboratif. Ini satu lagi nih. Selesai ini terakhir nih kolaboratif. Ya, tinggal pilih. Oke, selesai. Diklik. Bingung nggak ini? Udah. Kalau sudah kita langsung ke rangkuman. Nah, setelah rangkuman ini hasil tadi. Nah, kita bisa lihat nih bukti dukung yang diperlukan. Tadi rencana kita tuh yang di awal harus mengumpulkan apa saja bukti dokumen atau bukti dukungnya. Di situ sudah ada keterangannya. Kalau ingin dicatat ya, maka tinggal di screenshot saja. Tadi yang hasil yang dari RHK dan tugas tambahan itu ada bukti dukung yang harus di-uploadnya itu apa saja. Di sini sudah ada keterangannya semua. Nah, kalau sudah selesai semua, kita sudah lihat rangkumannya. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada draft sama assessment draft apa ajukan. Kita ajukan saja karena kan kita sudah pasti nih, kita ajukan saja. Nah, kalau sudah ini kita tinggal menunggu persetujuan dari kepala sekolah. Nah, nanti kalau setelah disetujui, nanti kita bisa melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya. Yang tentunya ya itu adalah terkait dengan observasi kelas. Selamat mencoba. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.